Sebuah kemerdekaan harus dirasakan oleh semua orang. Karena kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi Bapak ya. Izin menanggapi videonya. Saya setuju dan sependapat dengan apa yang Bapak nyatakan, eh, dan sangat bangga dengan saudara-saudara kita, eh, warga Manado, terjamin toleransinya dalam beragama di sana ya. Mudah-mudahan kita hidup rukun dan damai. Dan saya juga mengecam oknum yang menolak saudara kita umat Nasrani atau orang Kristen melaksanakan ibadah sekalipun itu tidak punya izin atau belum sempat izin mungkin mendirikan tempat ibadah, namun kita sudah dilindungi Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 2 dan 3, kebebasan dalam beragama, beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing itu sudah dijamin karena kita sudah ada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Bapak, kalau terdapat oknum siapapun itu, Islamkah, Kristenkah, apapun kepercayaan, kalau dia melakukan pengerusakan, tangkap, proses, jebloskan ke dalam penjara. Itu tegas supaya kita ada efek jerah. Terlepas ada yang mengatakan kafir dalam konteksnya, kalau dalam penghinaan itu tetap ada ujaran kebencian. Namun mohon maaf Bapak, dalam Islam yang menyebut kafir itu Allah, bukan kita orang Islam. Karena sesungguhnya yang namanya kafir itu artinya menolak Islam, mengingkari ayat-ayat Allah, itu namanya kafir di dalam Islam. Nah, sebagai orang Islam, wajib hukumnya kita menyampaikan amanat Allah, amanat Rasul, utusan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah mengutus Rasul untuk setiap umat agar menyerukan kepada umatnya menyembah Allah sebagai Tuhan untuk diibadahi. Walaqad ba'asna bi kulli ummati rusulan an ya'budullaha rabbi wajtanibut taghut. Kami utus rasul untuk setiap umat agar menyerukan kepada mereka melalui rasul yang diutus agar mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, berlaku baik kepada sesama manusia. Artinya Tuhannya Allah dan melarang sesembahan selain Allah. Nah, kita lihat kisah sejarah. Mulai Nabi Adam, baca sejarahnya. Siapa Tuhannya? Allah. Nabi Ibrahim atau Abraham, siapa Tuhannya? Allah. Nabi Musa, siapa Tuhannya? Allah. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, siapa Tuhannya? Allah. Nah, jadi kalau kita misalnya para ulama atau orang Islam menyampaikan ayat-ayat Allah yang menyinggung masalah tauhid, itu tidak bertentangan dengan firman Allah dan wajib hukumnya sebagaimana Allah menyuruh mengutus rasul kepada umatnya masing-masing sebagai rasa sayang dan cinta Allah kepada hambanya. Begitu juga kita, umat Islam, kita sampaikan agar saudara kita yang belum beriman kepada Allah berpikir secara cerdas. Mau terima atau tidak itu silakan. La ikraha fiddin. Bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Ya, sebagaimana tadi Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusula an ya'budullaha rabbi wa rabbukum." Bahwa sesungguhnya Allah mengutus rasul untuk setiap umat agar umat menyembah Allah. Nah,
Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman, Ya bani Adama imma ya'tiyanakum rusulum minkum yakusuna alaikum ayati. Pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazanum. Wahai anak bani Adam, apabila datang Rasul kami kepada kalian dari kalangan kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri, menyampaikan ayat-ayatku, agar mereka menyembah Allah. Kalian beriman, bertakwa kepadaku, kata Allah, mengikuti ajaran Rasul yang aku utus. Kalian melakukan perbaikan, maka tidak perlu takut dan khawatir, kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung itu ketika ada Rasul datang, menyampaikan kebenaran, ikut beriman kepada Allah dan melakukan perbaikan. Dan bagaimana dengan orang yang tidak mau mengingkari? Sebagaimana kita dengar, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Nuh diingkari, Nabi Ibrahim diingkari, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam diingkari. Maka apa kata Allah? Wallazin nakazabu wallazi nakazabu wastakbiru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari ayat-ayat Allah, menyombongkan diri terhadapnya, sungguh mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita menolak kebenaran, menolak beriman kepada Allah, menolak mengikuti ajaran Rasul yang Allah utus, artinya kita ingkar, artinya kita kafir, artinya kita termasuk pembangkang. Dan apa kata Allah? Akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalam. Untuk itu kita sampaikan ayat-ayat Allah ini satu demi satu agar kita berpikir, agar kita kembali menyadari bahwa Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa, dan Nabi untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, wahai manusia. Fa'aminu billahi wa rusuli. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Muhammad agar kalian selamat, agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak ya, sekedar beberapa ayat sebagai pengingat dan motivasi agar kita mengikuti ya ajaran Yesus. Yesus mengajarkan beriman kepada Allah, menyembah Allah. Qala inni Abdullahi atanil kitab wa ja'alani nabiyah. Aku ini hamba Allah, diberi kitab Injil, jadi seorang nabi. Itu dalam Al-Quran. Bagaimana dengan Alkitab sendiri? Dalam banyak ayat, Yesus mengatakan Allah itu Tuhan kita Esa. Yesus sebagai utusan untuk Bani Israel. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita cerdas dalam memahami, tidak emosi, namun tetap kita saling menghargai, saling toleransi. Kita berbeda agama, berbeda akidah, bebas memeluk agama, beribadat menurut kepercayaan kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Salam NKRI harga mati. Ya.